ini. Nah, mari kita akan bahas, saudara, lebih detail apa yang Alkitab tadi katakan. Yang pertama, saudara, peran setiap anggota keluarga. Nomor satu dimulai dari wife. Seorang istri mempunyai peran choose to submit. Katakan sama-sama. 2, 3. Choose to submit. Memilih untuk tunduk. Kenapa saya katakan memilih untuk tunduk? Nanti ada penjelasannya. Kolose 3:18 berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan perintahkan kepada istri bertunduk kepada suami? Karena begini saudara, kebutuhan seorang pria yang terutama adalah dihormati dan dihargai. Lebih daripada diperhatikan. Ibarat mobil bensin, kebutuhannya adalah saudara, bensin. Harus diisi bensin baru bisa berjalan. Nah, oleh karena itulah ini kodrat yang paling dasar. Anda lihat pada waktu manusia diciptakan, apalagi zaman dulu saudara, pria itu punya peran besar di dalam berburu, mencari makan buat keluarganya saudara, mencari nafkah sebagai kepala dan pelindung. Oleh karena itulah ini kodrat penting. Seorang pria diciptakan untuk menjadi seorang kepala, seorang pemimpin. Nah, perhatikan kata tunduk di sini dipakai kata hipotaso, yang berarti menempatkan diri secara sukarela di bawah sebuah tatanan, bukan karena paksaan. Jadi kalau istri tunduk pada suami itu sekali lagi oleh karena dia secara sukarela, bukan karena dipaksa. Bukan karena tekanan, bukan karena takut. Itu yang Tuhan mau, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku, tunduk di sini bukan menunjukkan suami superior dan istri inferior, namun menunjukkan peran yang berbeda. Saya kasih contoh ya. Seperti seorang pria itu bagikan seorang presiden. Dia mengambil kebijakan, keputusan. Nah, istrinya itu apa? Wakil presiden. Yang membantu mengorganize, menjalankan hal itu. Dan dua-duanya harus menjadi tim. Ya, peran istri memang harus tunduk, tapi bukan berarti untuk ditindas, tidak. Pria itu bagaikan kepala, kalau wanita bagaikan apa? Bagaikan leher. Kalau nengok kepala sendirian bisa nggak? Nggak bisa. Coba Anda nengok, tapi lehernya nggak boleh gerak. Nggak bisa. Dibantu oleh leher. Oleh karena itulah saudara, istri memilih tunduk dengan maksud apa? Menyelaraskan perannya dengan peran suami. Suami istri harus menjadi teamwork yang kompak. Katakan sama-sama kompak. Kompak. Sekali lagi ya, kalau pernikahan tidak menghasilkan kekompakan, itu salah satu bencana, saudara. Coba kita lihat satu ayat, Khotbah 4 ayat 9-10. Di sini dikatakan demikian. Mari baca bersama dengan saya. 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi kalau berdua kompak, itu hasilnya lebih bagus dibanding orang sendirian. Betul kan? Kalau kompak. Lanjutkan. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Oleh karena itu suami istri punya peran untuk saling menopang, saling mengangkat, saudara. Saya bersyukur ada masa-masa saya mengalami kegagalan, saya ambil keputusan salah. Sebagai kepala keluarga saya merasa terpukul. Saya punya tanggung jawab. Gini ya, seorang suami itu salah satu perannya itu adalah pengambil keputusan, dan saya salah. Saya harus kehilangan uang cukup besar. Dan puji Tuhan istri saya bilang, Pak, kamu jangan salahin diri kamu. Tiap orang juga bisa melakukan kesalahan. Dan istri saya puji Tuhan nggak ngomel-ngomel. Kamu gimana sih? Sebagai laki-laki kamu kok ngatur uang gini aja kamu nggak? Nah ada istri-istri yang kadang-kadang saudara udah suaminya gagal, udah salah saudara. Istrinya saudara bukan menjadi seorang yang menjadi support, malah akhirnya menghancurkan, menjatuhkan. Nah suami saudara bisa bangkit, kenapa? Kalau ada istri-istri yang
Pak, aku tahu kita gagal, kita bisa salah, tapi mari kita berdoa. Luar biasa. Kalau istri bisa tunduk dan bisa saudara menopang suaminya, saudara. Ya, oleh karena itu penting menjadi teamwork di dalam sebuah pernikahan. Bagikan gini loh saudara, tim dayung profesional yang tercepat itu bukanlah diisi pendayung yang paling kuat, tidak selalu. Tetapi pendayung saudara yang bisa memenangkan itu adalah diisi pendayung yang seirama. Jadi geraknya itu seirama, sejalan. Kalau di depan cepat, di belakang cepat. Jangan di depan lambat, di belakangnya cepat. Yang terjadi itu perahu kayak itu ya, bukannya maju malah berputar arah, saudara. Kenapa? Kecepatan tidak sama. Demikian juga suami istri harus punya apa, saudara? Kekompakan, kesepakatan di dalam hal apa? Dalam keuangan, dalam mendidik anak, di dalam apa? Mengatur dana pensiun. Oleh karena itu saya dengan istri saya, kita ada Excel. Saya bilang bulan ini kita punya keuangan segini ya, kita ada kebutuhan. Nah kalau kompak kan ada diskusi, saudara. Kita kurangi loh, belanja online kamu kok bisa kurangi deh ya. Kita lebih banyak keperluan bulan ini. Nah kan enak, saudara. Yang jadi masalah adalah karena nggak kompak, yang satu ngirit, yang satu boros, sehingga akhirnya nggak pernah tercapai itu tujuan. Nah itulah butuhnya sinergi, kekompakan. Saudara, yang bikin PowerPoint saya itu istri saya setiap kali, dan karena dia tahu waktu bersama dengan saya dia meningkatkan kemampuan, dia bisa bikin PowerPoint ini 10 menit, saudara. Cepat. Kalau saya bikin bisa 45 menit. Tapi karena dia memang punya kemampuan, disupport. Seharusnya hari ini saya berkhotbah tentang family, istri saya harusnya ada. Cuma kami bagi tugas, karena anak saya minta untuk pelayanan di kids, di Central Park. Dan istri saya yang mengantar, nunggu mereka. Nah itu terjadi, ada pembagian tugas. Kalau suami istri itu saudara kompak satu dengan yang lain. Yang paling celaka adalah udah nikah, tinggal satu rumah, masing-masing punya jalan sendiri. Nah itu dimulai ketika istri mulai taat, mulai tunduk. Saya pernah kenal seorang bapak bilang begini, saya itu bukannya apa-apa ya, nggak berharap istri saya perhatiin nyediain makan, enggak, saya bisa makan sendiri. Nggak perlu juga kopi atau sebagainya, yang saya perlukan cuma satu, istri saya itu mau dengerin saya ngomong aja. Saya nggak minta macam-macam. Kenapa? Karena bagi seorang pria, ketaatan itu saudara, itu yang diperlukan. Nah, perhatikan, ketaatan ini memiliki batasan moral yang jelas. Tadi di sana dikatakan demikian, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi penundukan seorang istri kepada suami bukan mutlak. Artinya apa? Ketika suami melanggar firman, membawa dalam dosa, seorang istri harus dengan tegas berani berkata, "Pak, jangan lakukan ini. Karena ini sesuatu yang gak berkenan sama Tuhan." Jadi bukan artinya tunduk langsung mengikuti semua hal, enggak, saudara. Tapi kita harus belajar menempatkan suami kita sebagai pemimpin, bahkan dalam kegagalan. Karena gini, banyak sekali hari ini ya, saya mau harus katakan, banyak wanita-wanita hebat zaman emansipasi sekarang ini. Ada wanita yang pendidikannya udah tinggi, gajinya lebih besar dari suami. Kadang-kadang saudara nggak menghargai suaminya. Ya, lu aja gini nggak sanggup, lu bego, lu ngomong, kadang-kadang ngomongnya kayak begitu, nggak respect sama suaminya. Ya, oleh karena itu kita belajar. Saya nggak tahu hari ini di zaman sekarang, saya nggak tahu ya kalau istri manggil suaminya apa. Ada yang manggil baby, wah, ada yang manggil sayang, yayang, ada yang manggil apa lagi, honey, wow. Dalam hati saya romantis banget honey. Saya belum pernah dengar garlic, sudah. Honey ada, garlic belum pernah, saudara. Ya. Saya mau tanya, kalau di Alkitab, seorang istri panggil suaminya apa coba? Tuanku. Panggil suaminya tuanku. Oleh karena itulah kenapa Sarah, dia berkata kepada Abraham suaminya, tuanku. Oleh karena itu istri saya manggil saya, my boss. Bos hari ini mau kemana? Nah itu Alkitab ya, saudara.
Ya, jadi ini prinsip pertama. Seorang istri harus belajar tunduk, menghormati. Yang kedua, husband. Ya, peran dari seorang suami, lead with love, memimpin dengan kasih. Ayat tadi berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kenapa firman Tuhan memerintahkan seorang suami untuk mengasihi? Karena begini saudara, kebutuhan seorang wanita adalah perhatian dan kasih sayang. Lebih daripada dihargai. Dia lebih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Ya, kalau mobil dia bukan mobil bensin, dia mobil EV yang perlu dicas setiap hari, saudara. Butuhnya listrik, bukan butuhnya bensin. Kebutuhannya beda. Nah, perhatikan kata kasih yang dipakai di sini adalah agapau. Ya, hai suami kasihlah istrimu. Agapau menekankan kasih itu berkorban. Konsisten. Hari ini I love you. 10 tahun I love you. 20 tahun I love you. Kalau zaman sekarang kan enggak, saudara. Waktu pacaran I miss you, I miss you. Nikah 1 tahun I love you, I love you. Setelah 10 tahun I miss lu, I miss lu. Berubah. Ya, nah selanjutnya agapo itu juga saudara berorientasi pada kebaikan pihak lain. Maksudnya apa? Kasih ini selalu memikirkan kebaikan bagi pasangannya. Suami itu selalu mikir, aduh istri saya kasihan ya, dia capek sepanjang hari, urusan rumah tangga melelahkan loh. Kasihan, sayang, yuk kita jalan yuk ke mall. Kamu perlu apa hari ini? Gesek kartu papa. Nomornya hilang juga nggak apa-apa. Jadi memperhatikan, jangan istrimu capek-capek, Anda nggak ada perhatian sama sekali. Ganti rambut aja, bukan ganti rambut apa? Berubah model aja. Saking suaminya ini nggak ada perhatian. Padahal istrinya udah muter-muter, Pak gimana Pak? Padahal itu wanita tuh begitu saudara. Dia seperti catwalk di depan suami itu ingin menunjukkan itu. Rambut yang baru, penampilan yang baru, gimana Pak? Ya suaminya karena pikirannya ke sana kemari, sehingga nggak pernah sudah bilang, kamu bagus, rambutnya keren. Nah oleh karena itu saudara, seorang suami harus memberikan perhatian, amin saudara. Amin. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi istri sama seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Efesus 5:25 berkata demikian. Mari kita baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Luar biasa. Kasih Kristus itu apa? Berkorban sampai menyerahkan dirinya, melindungi, saudara. Suami itu harus begitu, melindungi, menjaga istrinya dengan baik. Ya, saya mau tanya nih. Karena ini seringkali di dalam konseling atau di dalam pernikahan selalu ditanyakan dan banyak sekali pasangan bilang gini, Pak Pendeta, kalau suami saya mengasihi, baru saya akan hormat sama suami saya. Sebaliknya istri, sebaliknya suami, Pak Pendeta, kalau istri saya tunduk, saya akan mengasihi istri saya. Selalu begitu, ini jadi kayak lingkaran setan. Nah saya mau tanya kepada Anda sekalian ya, kira-kira duluan mana sih? Suami mengasihi istri atau istri tunduk kepada suami? Duluan mana? Yang pertama, suami mengasihi istri. Yang kedua, istri tunduk kepada suami. Yang mana? Yang pertama, angkat tangan. Boleh saya tahu? Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan ragu-ragu, saudara. Ya, yang kedua, siapa yang yakin yang kedua? Wow, angkat tangan. Yang kedua, yang lain nggak mengerti pertanyaan saya nih. Masih kurang loading. Nah, supaya waktunya lebih cepat ya, karena waktu saya terbatas. Saya langsung jawab aja ya. Suami duluan. Suami mengasihi istri dulu. Mana ada ceritanya jemaat tunduk kepada Yesus. Yesus dulu yang berkorban, mati untuk orang berdosa. Kita jemaatnya. Baru setelah itu jemaatnya tuh tunduk. Oleh karena itu saya mau katakan, rasa hormat tunduk itu by given. Anda gak bisa tuntut pada pasangan, lu harus hormatin gua, gak bisa.
Itu by given. Ketika Anda melakukan tugas Anda mengasihi, maka istrimu akan memberikan rasa hormat, respect itu. Amin, saudara? Anda mau dihormati orang, itu nggak bisa Anda tuntut. Lu harus hormat gua, nggak bisa. Anda melakukan sesuatu yang membuat dia bisa respect pada Anda. Ya, ini prinsip. Oleh karena itu suami-suami, perlakukan istrimu dengan baik. Alkitab berkata jangan berlaku kasar terhadap istrinya. Ya, kita lihat satu ayat yang penting, saudara. Ini ayat yang sangat keras menurut saya, ya, tapi ayat bagus. 1 Petrus 3:7 berkata demikian. Yuk kita baca. 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Sampai di situ dulu. Hiduplah dengan bijaksana. Di dalam bahasa aslinya itu ginosko, artinya with understanding. Artinya hiduplah dengan pengertian. Kenapa? Karena istrimu itu lemah. Lemah itu maksudnya apa? Wanita itu digambarkan seperti bunga yang saudara sensitif dan juga lembut. Itulah wanita. Oleh karena itu kalau kita hidup dengan wanita, kita harus penuh pengertian. Lanjutkan. Yuk. Hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dengar, banyak suami-suami kerja mati-matian berdoa sama Tuhan, gak dijawab doanya. Kenapa? Saya kalau konsen saya tanya dulu, sikap bapak sama istri gimana? Kalau engkau kata-katamu kasar, merendahkan istrimu, Alkitab berkata doamu terhalang, berkatmu terhalang. Oh, luar biasa Alkitab. Jadi perlakukan istrimu bagaikan bunga. Bunga itu bisa mekar, bertumbuh, bukan dengan tekanan, bukan dengan paksaan, tapi harus dirawat, disiram, dikasih pupuk, dibersihkan. Amin, saudara. Perlakukan istrimu seperti bunga, perlu dirawat. Nah, kamu pergi ke salon nih, ini uang. Kecantikan wanita ditentukan oleh dompet suami, saudara. Anda menuntut istrimu mau kelihatan cantik, kelihatan glowing, tapi cuma diomelin terus setiap hari. Gak pernah dikasih duit, saudara. Nah, saya mau katakan ini gak fair, gak adil. Ya, kasih semangat. Mama kamu keren, kamu luar biasa. Berikan penghargaan, berikan pujian. Jangan malah dilemahkan. Pak, aku mau ikut klub dong, minta duit. Mau berenang, aku mau lebih langsing seperti kayak dulu masih muda. Suaminya dasar pelit ngomong gini, ngapain sih lu berenang tiap hari? Ikan paus aja berenang tiap hari gak kurus-kurus. Lu berenang juga belum tentu bisa kurus. Nah, gak boleh gitu dong, saudara. Kasih semangat. Ya, jadi ketika memperlakukan wanita itu harus lemah lembut, gak boleh kasar. Dr. Robinson Drecker pernah mengatakan, saudara, 5 kalimat pujian berbanding 1 kata kalimat celaan. Artinya apa? Anda boleh muji istrimu 5 kali, begitu saudara nyela 1 kali, yang diingat yang mana? Nyela. Yang diingat yang mana? Yang 1 kali celaan. Kenapa? Wanita itu sensitif, lemah lembut, halus perasaannya. Saya pernah, saudara, waktu ke Israel, ya, saya kagum, ada seorang ibu, usianya udah lanjut. Dia datang, dia duduk makan bersama dengan saya. Ini orang Batak, dia bilang ini, Amang Pendeta, saya bersyukur karena suami saya itu begitu luar biasa baiknya, sayangnya, cintanya pada saya. Langsung saya kaget, dalam hidup saya selama ini belum pernah ketemu istri, saudara, yang muji suaminya. Yang saya tahu adalah, Pak, suami saya kurang ajar, Pak. Pak, suami saya itu keterlaluan. Selalu ini luar biasa, saya bersyukur, Pak. Tuhan kasih seorang suami yang luar biasa. Kenapa, Bu? Saya sampai heran. Karena tiap pagi dia bangun selalu lebih awal, tadi suka olahraga. Dia menyediakan air minum, vitamin, bahkan kue. Melayani, Pak. Saya sampai kadang-kadang heran, suami saya begitu baik. Udah nginjak pernikahan ke berapa? Udah 48 tahun, sebentar lagi mau pernikahan emas. Dalam hati saya pulang tertampar, saudara. Belum pernah saya berbuat seperti itu. Ya,
Dan ibu ini berkata, aku bersyukur punya suami yang luar biasa. Hari ini coba istri-istri ngomong sama suaminya, aku bersyukur punya suami seperti kamu, gitu dong. Bersyukur dong, ayo coba bilang sama istrinya. Saudara pasti pulang nanti ya, langsung tambah income saudara. Aku bersyukur punya suami seperti kamu, bilang dong. Sekarang suaminya jawab, aku sangat bersabar sama kamu. Karena memang benar. Karena gini, saya mau katakan perintah kepada suami jauh lebih berat daripada perintah kepada istri. Benar. Butuh kesabaran. Sabar nanganin istri, saudara. Itu yang menyebabkan kenapa persoalan banyak pria itu gak bisa kontrol emosi kemarahan sudah di rumah. Kenapa itu? Karena wanita itu butuh kesabaran. Merawat itu butuh kesabaran. Amin. Saya jujur ya, karena gak ada istri saya ngomong nih. Udah menikah belasan tahun aja sampai hari ini saya belum paham dengan istri saya. Ada banyak hal yang membingungkan saya. Dia pernah datang, Pak, ini baju bagus yang mana ya? Dia bawa dua. Yang warna biru, yang satu warna oranye. Bagus yang mana? Terus saya jawab, kalau menurut saya bagus yang biru ya. Kamu cocok, lebih enak, lebih anggun kamu warna biru. Oh gitu ya Pak ya. Tapi aku dua-duanya gak demen tuh. Lah, terus kamu demennya mana? Ini warna yang hijau. Dia ambil yang lain, saudara. Kalau gitu ngapain kamu tanya sama saya? Itulah wanita. Gak perlu dimengerti. Hanya butuh, saudara, didengar. Ya, jadi ini tugas berat seorang suami. Dengar hari-hari ini, Anda gak bisa nuntut satu ketaatan sebelum saudara mengasihi istri. Lanjutkan, yang ketiga saudara. Kids, obey unconditionally. Yuk kita katakan sama-sama. 2, 3. Kids, obey unconditionally. Artinya taat tanpa syarat. Kolose 3:20 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi kalau anak-anak taat sama orang tua, itu sesuatu hal yang menyenangkan Tuhan, indah di hadapan Tuhan. Kita kan hari ini anak-anak yang bisa membentak, mamanya bisa dibentak, bapaknya bisa dibentak. Dan itu saudara, hal-hal yang sangat kekejian di mata Tuhan. Saudara tahu, di dalam hukum Taurat, 4 hukum pertama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, 6 hukum yang kedua mengatur hubungan manusia dengan manusia. Urutan nomor 1 hubungan manusia dengan manusia itu apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa demikian? Karena di mata Tuhan orang tua itu adalah wakil Allah di dunia ini. Nah, oleh karena itu saudara, anak-anak di sini katakan taat dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Kita lihat satu ayat lain, Efesus 6 ayat pertama sampai yang ketiga. Yuk kita baca. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur.